masalahnya di kita sekarang adalah kita sering ketika ada momen tertentu, misal kita melihat seseorang yang berfoto dengan tipe foto yang terlalu norak atau terlalu matching, terlalu stylish kalau dalam bahasa modern itu. Nah, kemudian di momen seperti itu kan kadang seseorang ada yang terbesit dalam dirinya, wah riya itu, atau wah itu ujub itu, dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga orang yang menimpali, jangan suuzon, seperti itu kan, jangan suuzon, bisa jadi itu nggak riya, bisa jadi dia ikhlas, atau apalah hal-hal yang semisal, yang biasanya orang itu kadang langsung mencap, oh itu riya, tapi kemudian dibalas dengan orang lain, wah enggak, jangan suuzon, itu bisa jadi bukan riya, bisa jadi memang dia niatnya baik. Nah, seperti itu. Kalau kejadian seperti ini sebenarnya bisa ditimbang dari dua sisi. Jadi kejadian orang yang sering mengucapkan itu riya, itu ujub, itu sombong, dengan kejadian orang yang jangan suuzon, bisa jadi jangan suuzon, bisa jadi seperti itu. Itu kejadian itu atau kisah itu bisa dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi untuk husnuzon dengan hamba, dan sisi ini yang harus dipelihara oleh kita ketika menilai orang lain. Jadi ketika kita menilai orang lain, sisi yang harus kita jaga adalah kita jangan cepat suuzon dengan saudara kita. Bisa jadi orang tersebut tiba-tiba misal maju mau menjadi imam, bisa jadi dia bukan riya, tapi dia tahu bahwa jamaah di situ bacaan Al-Fatihahnya misal nggak ada yang benar, maka dia maju langsung. Atau tiba-tiba khutbah Jumat dia langsung maju, mungkin karena dia tahu di khotib-khotib di situ tidak memenuhi syarat sebagai khotib dan imam, yaitu adlun. Dan salah satu syarat imam adalah adlun, mu'taman. Imam tersebut bukan orang yang ahli fasik dan biasa menipu. Makanya dia tiba-tiba maju karena dia merasa ini pada nggak layak jadi imam. Nah, gitu. Nah, dari sisi orang yang menilai, ketika melihat kejadian-kejadian seperti ini, maka dia harus menjaga betul jangan sampai suuzon, kedepankan husnuzon kepada seorang mukmin. Itu dari sisi yang pertama. Tapi dari sisi yang kedua, yaitu dari sisi orang yang pelakunya, maka dia harus tahu bahwa ada momen-momen tertentu atau ada amalan-amalan tertentu yang memang membawa seseorang itu kepada perkara ujub atau riya. Makanya di dalam kitab yang ana baca, yang di situ tentang riwayat-riwayat orang-orang terdahulu, judulnya Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Di kitab itu juga menukilkan, tidak menyebutkan riwayatnya, dia hanya menuliskan dari Syiar A'lam dan Sifatus Safwa. Nah, di situ disebutkan ada sebuah kisah bahwa ada seorang yang berkata, kalau engkau hadir di sebuah majelis dan engkau di majelis itu ketika ingin berbicara engkau tahu akan membuat dirimu takjub, maka tahan. Tapi kalau engkau hadir di majelis itu ketika engkau diam itu akan membuatmu rasa takjub dan jumawah, maka berbicaralah. Bagaimana di situ dijelaskan detail bahwa selain di sisi orang yang menilai itu tidak boleh suuzon, tapi di sisi pelaku orang yang melakukan sesuatu dia harus sadar bahwa ada momen-momen tertentu yang memang dia berpeluang besar untuk dimasuki penyakit-penyakit hati, seperti tiba-tiba ingin maju jadi imam padahal tidak ditunjuk. Bisa jadi dia ingin menyombongkan diri atau ada kesan kesombongan. Nah, kemudian di majelis dia diagung-agungkan. Nah, kalau ketika dia berbicara itu potensi ujub dan riaknya besar, lebih baik dia tahan, lebih baik dia ucapkan sesuatu yang sedikit saja.
Tapi kalau ketika dia diam, bahkan ketika diam sekalipun di majelis itu, dia tahu diamnya dia akan membuat dia jumawa, ujub. Kan terkadang ada tuh orang yang diam terus dia merasa, wah aku disegani karena diam, kan seperti itu, aku nih disegani karena diam. Nah kalau dia ada di posisi itu, kata para ulama di kisah-kisah terdahulu, berucaplah dengan ucapan yang benar supaya tidak ada unsur ujub. Jadi orang-orang terdahulu itu dengan kecerdasan mereka dan kesolehan mereka, mereka tahu betul di momen-momen apa mereka harus lari dari ujub. Jadi bukan hanya jangan suuzon menilai orang, tapi orang tersebut juga harus sadar bahwa ada amalan-amalan yang memang membuka pintu ujub, ada amalan-amalan yang memang membuka pintu riya, dan itu yang harus kita pelajari. Karena innamal sesungguhnya akhlak itu dengan takhalluk, dengan terus dibuat-buat dalam artian kita terus berusaha agar amal kita itu sedikit-sedikit, tadinya kita nggak terbiasa seperti itu, kita biasakan ditakhalluk, dibuat-buat, bukan dibuat-buat dalam makna munafik, tapi dibuat-buat untuk supaya lebih baik. Maka itu adalah pembahasan kita pada kali ini tentang ujub. Jadi ujub itu berbahaya sekali karena dia bagian dari hal-hal yang menghapus amal, karena dia juga syirik kecil, salah satu dari syirik kecil. Nah maka kisah-kisah itu yang akan mengajarkan kepada kita tentang bahwa seseorang itu harus benar-benar menjaga dirinya, jangan hanya berpikiran orang lain, jangan suuzon tentang dia ujub, tapi juga dia harus berpikir bahwa apakah yang dia akan kerjakan itu berpeluang atau membuka pintu ujub, membuka pintu riya dan sebagainya. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa semua amalan atau semua medan ibadah itu ada peluang dimasuki ujub, dan itu kembali kepada hati-hati hamba Allah masing-masing. Sepintar-pintar kita dalam mengelola hati kita, karena hati nggak ada yang tahu siapa yang bisa mengendalikannya kecuali kita terus berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari semua penyakit-penyakit hati. Itu saja hikmah pada serial kali ini. Jangan lupa bagi ikhwan, saudara-saudara, asatidah semuanya, teman-teman yang kami hormati semuanya, yang ingin mendapatkan ilmu tentang hikmah, tentang ilmu hadis, tentang persatuan umat dalam bingkai kekhalifahan, itu insya Allah ada di channel ini. Insya Allah channel ini sangat dibangun di atas kehikmahan. Jadi apa yang diupload itu insya Allah akan memiliki nilai hikmah syariah tersendiri insya Allah. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.